Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Febrianti dengan NIM 250509744126. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan resum dari dua artikel. Yang pertama membahas tentang modifikasi algoritma round robin dalam penjadwalan CPU pada sistem operasi. Artikel ini menarik karena membahas bagaimana meningkatkan kinerja sistem operasi melalui pengembangan algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam sistem operasi, penjadwalan CPU memiliki peran yang sangat penting karena menentukan proses mana yang mendapatkan waktu penggunaan CPU. Salah satu algoritma yang cukup populer adalah round robin. Karena algoritma ini sederhana dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap proses untuk dijalankan. Namun, round robin memiliki kelemahan, yaitu penggunaan time kuantum yang bersifat tetap atau statis. Jika nilai time kuantum terlalu kecil, maka akan terjadi terlalu banyak pergantian proses atau content switching. Sebaliknya, jika terlalu besar, maka waktu tunggu proses bisa menjadi lebih lama. Karena itu, banyak penelitian mencoba memodifikasi algoritma round robin agar kinerjanya menjadi lebih optimal. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai modifikasi algoritma round robin yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Selain itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh modifikasi tersebut terhadap kinerja penjadwalan CPU, seperti waktu tunggu proses, waktu penyelesaian, dan efisiensi sistem. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Penulis mencari artikel dari database Semantic Scholar menggunakan kata kunci terkait CPU scheduling dan modified round robin. Dari hasil pencarian ditemukan 158 artikel, kemudian dilakukan proses seleksi berdasarkan beberapa kriteria seperti tahun publikasi, relevansi topik, dan akses artikel. Setelah proses penyaringan, diperoleh 15 artikel penelitian yang digunakan sebagai sumber analisis data. Berdasarkan hasil analisis, terdapat berbagai jenis modifikasi algoritma round robin yang dikembangkan oleh para peneliti. Pertama adalah algoritma berbasis pembelajaran mesin yang menggunakan teknik seperti K-nearest, Nigbur, atau K-means untuk menentukan nilai time kuantum secara otomatis. Yang kedua adalah algoritma round robin dinamis, yaitu algoritma yang menyesuaikan nilai time kuantum berdasarkan kondisi proses yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah algoritma hibrida, yaitu gabungan antara round robin dengan algoritma lain seperti sorted job first atau priority scheduling. Nah, dampak modifikasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi algoritma round robin dapat memberikan peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Beberapa peningkatan yang terlihat antara lain berkurangnya waktu tunggu proses, berkurangnya waktu penyelesaian proses, serta berkurangnya jumlah context switching. Dengan demikian, sistem operasi dapat bekerja lebih efisien dan responsif. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma round robin klasik memiliki keterbatasan karena penggunaan time kuantum yang statis. Oleh karena itu, berbagai modifikasi telah dikembangkan seperti algoritma berbasis machine learning, algoritma dinamis, algoritma hibrida, serta metode statistik. Secara keseluruhan, modifikasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja penjadwalan CPU dan membuat sistem operasi menjadi lebih efisien. Demikian resum artikel pertama yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Akan dilanjutkan untuk resum pada artikel kedua. Baik, pada resum artikel yang kedua, saya akan meresum artikel yang berjudul Mesin Virtual atau Virtual Machine yang membahas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan virtual mesin dalam dunia teknologi informasi.
Nah, di era sekarang, perkembangan teknologi komputer sangat pesat dan hampir semua aktivitas manusia bergantung pada teknologi. Salah satu teknologi yang cukup penting adalah virtual machine atau mesin virtual. Mesin virtual ini memungkinkan satu komputer menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus tanpa harus menambah perangkat keras. Secara sederhana, virtual machine itu seperti komputer di dalam komputer. Dalam sistemnya, beberapa mesin virtual bisa berjalan dalam satu perangkat fisik yang sama tapi tetap terpisah satu sama lain. Hal ini membuat penggunaan sumber daya jadi lebih efisien, tapi di sisi lain juga perlu pengelolaan yang baik supaya performanya tetap optimal. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Artinya, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan referensi ilmiah lainnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan kemudian dianalisis untuk membahas tentang virtual machine. Dari hasil pembahasan dijelaskan bahwa virtual machine bekerja dengan bantuan sistem yang disebut Virtual Machine Environment atau VME. Sistem ini bertugas untuk membuat dan mengelola mesin virtual sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, ada juga yang disebut hypervisor yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dengan mesin virtual. Virtual machine memiliki beberapa fungsi penting, misalnya menjalankan sistem operasi lain tanpa mengganggu sistem utama, melakukan pengujian software di berbagai platform, serta digunakan dalam kebutuhan bisnis untuk menjalankan berbagai server dalam satu perangkat. Selain fungsi, virtual machine juga memiliki banyak keuntungan seperti fleksibilitas yang menjalankan berbagai sistem operasi, isolasi atau keamanan antar sistem, efisiensi penggunaan perangkat keras, serta kemudahan dalam penggunaan dan pemantauan sistem. Selain itu, terdapat berbagai jenis virtual machine seperti VirtualBox, VMware, dan QEMU yang sering digunakan dalam dunia IT. Dalam pengelolaannya, virtual machine juga memiliki beberapa metode seperti full virtualization, parallel virtualization, dan hardware assisted virtualization. Nah, kesimpulannya, virtual machine merupakan teknologi yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi modern. Dengan virtual machine, kita bisa menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat tanpa perlu hardware tambahan, sehingga lebih efisien dan hemat daya. Selain itu, virtual machine juga memberikan fleksibilitas, keamanan, dan kemudahan dalam pengelolaan sistem, sehingga lebih hemat biaya. Namun, penggunaannya tetap memerlukan pengelolaan yang baik bersama dalam hal konfigurasi, performa, dan keamanan. Nah, teknologi ini juga sering dipakai developer untuk testing aplikasi di berbagai sistem operasi sampai harus install ulang. Jadi, demikian resume dari dua artikel yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.